Selamat menyaksikan. Hujan baru saja berhenti membasahi jalanan kota Batu sore itu. Udara dingin menusuk tulang, membalut bukit-bukit dan pepohonan apel yang berjejer seperti barisan penjaga sunyi. Di antara suara gerimis yang masih menetes dari atap pasar tua, Dimas duduk di atas sepeda motor tuanya, menunggu. Di pangkuannya, sebuket bunga lili putih dibungkus rapi dalam plastik bening. Tangannya dingin, bukan hanya karena cuaca, tapi karena hati yang mulai dicekam oleh rasa tak tentu. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. "Mas Dimas?" Suara pelan memanggil dari belakang. Seorang wanita setengah baya berdandan rapi berdiri di bawah payung hitam. Gaun pastel panjang membungkus tubuhnya, dan aroma parfum mahal yang samar menyeruak lewat hembusan angin. "Iya, Bu Raras." "Bunganya sesuai permintaan ibu," ucap Dimas sopan sambil berdiri dan menyerahkan bunga. Bu Raras menerima bunga itu dengan senyum tipis yang susah ditebak. "Kamu tahu kenapa aku pilih bunga lili putih, Mas Dimas?" Dimas menggeleng pelan, bingung. "Karena cantik dan harum." Wanita itu tertawa kecil. Tapi tawa itu bukan tawa bahagia. Lebih mirip kenangan pahit yang dibalut elegansi. Karena bunga ini menandakan kesucian, tapi juga kematian. Dimas menelan ludah. Ada yang aneh dalam caranya bicara. Tapi sebelum ia bisa bertanya, wanita itu menatap matanya dalam-dalam dan berkata lirih, "Kamu pasti bertanya-tanya kenapa aku memintamu datang langsung ke rumah nanti malam. Kita perlu bicara hal serius." Dan malam itu, hidup Dimas benar-benar berubah. Rumah Bu Raras berdiri anggun di lereng timur kota Batu. Terletak di balik kebun apel yang seolah tak berujung, rumah itu seperti kastil batu bata dengan jendela besar dan atap berwarna gelap. Ketika Dimas tiba, matahari sudah tenggelam, dan langit kelabu menyisakan sinar lembayung terakhir. Dimas gugup. Ia mengenakan kemeja polos yang disetrika seadanya dan celana bahan yang mulai memudar warnanya. Ia tahu tempat ini terlalu mewah untuk orang seperti dirinya. Tapi ia butuh pekerjaan. Ia butuh uang untuk menebus sawah peninggalan ayahnya yang hampir disita rentenir. Pintu terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Seorang pembantu membawanya masuk. Di dalam, aroma kayu manis bercampur kopi hangat menyeruak. Semua terlalu rapi, terlalu sunyi. Bu Raras duduk di ruang tengah. Kali ini tak mengenakan gaun, tapi setelan blus merah marun dengan bros emas di dada. Di tangannya, segelas anggur berkilau. Tatapannya tajam, tapi ada sesuatu yang seperti patah di balik matanya. "Aku tidak akan bertele-tele, Mas Dimas," ucapnya tajam. "Aku butuh seseorang untuk menikahiku. Kontrak, bukan cinta." Jantung Dimas berhenti sejenak. Ia pikir ini cuma obrolan kerja biasa. Maaf, Bu." "Dengar dulu sebelum menolak." Raras bangkit dari kursi. Langkahnya tenang, penuh percaya diri. Ia berjalan ke jendela besar dan menatap keluar, seolah menyusun kata. "Aku butuh pernikahan ini untuk menutup mulut keluarga dan tetangga. Aku wanita yang sukses. Iya, tapi itu tidak membuatku kebal dari cemoohan. Janda, umur hampir 50. Tidak menikah lagi. Itu dianggap aib. Padahal mereka tidak tahu. Aku hanya menolak jadi korban lagi." Suasana menjadi berat. Dimas belum mengerti arah pembicaraan ini, tapi ia mulai mendengar suara pikirannya sendiri menjerit. "Jangan iakan. Ini gila. Gila." Tapi mulutnya tetap diam. Sebagai gantinya, lanjut Raras, kini menatap Dimas lurus. "Kamu akan kuberikan rumah di pusat kota, uang tunai 100 juta, dan modal untuk usaha sendiri. Tapi kamu harus tinggal di sini selama 2 tahun, bersikap seperti suami. Di depan semua orang." Dimas terduduk. Nafasnya sesak. Tawaran itu terlalu besar untuk ditolak, dan terlalu aneh untuk diterima. "Aku tidak butuh cinta," lanjut Raras, lebih pelan. "Aku hanya butuh aktor yang bisa menjaga sandiwara ini tetap hidup." Diam. Hanya suara detik jam yang terdengar. Akhirnya, dengan suara nyaris tak terdengar, Dimas bertanya, "Dan,
Kalau saya setuju, kapan pernikahannya? Raras tersenyum datar. 3 hari lagi. Aku tidak suka menunda. Hari pernikahan datang dengan cepat. Tanpa pesta besar. Hanya akad sederhana di ruang tengah. Dengan penghulu, beberapa keluarga jauh Raras, dan sepasang saksi dari tetangga. Dimas mengenakan jas pinjaman, terlalu sempit di bahu. Raras tampil anggun seperti biasa, tapi wajahnya datar, dingin seperti patung marmer. Usai akad, tak ada ciuman, tak ada pelukan, bahkan tak ada foto berdua. Mereka duduk berseberangan, tak saling menatap. Hanya anggukan sopan seperti dua orang asing yang sepakat bertukar nasib. Saat malam menjelang, Dimas duduk di tepi tempat tidur besar di kamar pengantin. Tapi tak lama, pintu diketuk pelan. Raras berdiri di ambang pintu dengan gaun tidur satin, menatapnya tanpa emosi. Aku tidur di kamar sebelah. Jangan coba mengetuk. Dan jangan berharap lebih dari yang sudah disepakati. Pintu tertutup. Dimas hanya bisa menatap langit-langit kamar, berbalut lampu gantung kristal. Hatinya kosong. Semua terasa seperti mimpi buruk yang dibungkus kemewahan. Ia berpikir tentang rumah yang dijanjikan. Tentang utang keluarga. Tentang harga dirinya yang seolah ia gadaikan malam itu. Namun yang tak bisa ia pahami adalah, kenapa hatinya terasa sedih, bukan lega. Angin pagi di kota Batu berhembus pelan, menyapu dedaunan kebun apel yang mengelilingi rumah besar itu. Burung-burung berkicau di kejauhan, tapi bagi Dimas, suara alam itu seperti gema kosong di dalam rumah yang terlalu hening untuk sebuah kehidupan baru. Sudah 3 hari sejak pernikahan mereka. Namun tak ada tanda-tanda bahwa ia kini adalah seorang suami, kecuali cincin perak di jarinya, yang dinginnya mengingatkan bahwa semuanya hanya kontrak. Dimas bangun di kamar pengantin, tapi selalu sendiri. Ranjang besar yang disiapkan begitu mewah, dengan spray satin dan bantal empuk berjumlah lebih dari yang ia butuhkan, namun tak pernah disentuh Raras. Setiap malam, wanita itu tetap tidur di kamar sebelah. Pintu terkunci. Lampunya padam sejak pukul 8 malam. Bahkan suara langkahnya pun seolah sengaja dihapus dari lantai. Dimas mulai merasa asing di rumah yang katanya rumah tangga. Pagi itu, ia berjalan pelan ke dapur yang luas dan modern. Beberapa pembantu sedang sibuk menyiapkan sarapan. Salah satunya, Mbok Lastri, wanita tua berambut abu-abu yang pertama kali menyambutnya saat pindah ke rumah ini, tersenyum ramah seperti biasa. Mas Dimas, sarapannya saya siapkan di teras belakang. Ya, Ibu Raras belum turun. Dimas mengangguk sopan, tapi dalam hatinya bergolak. Ia belum sekalipun duduk satu meja makan dengan Raras sejak menikah. Setiap kali ada kesempatan untuk berbicara, wanita itu hanya menjawab singkat, sopan, dan dingin, seolah pernikahan mereka adalah kesalahan teknis yang harus segera diselesaikan. Di teras belakang, Dimas duduk sendiri. Pemandangan di depannya begitu indah. Hamparan kebun apel yang hijau mengilat di terpa cahaya pagi, pegunungan menjulang biru di kejauhan, dan kabut tipis yang masih menyelimuti ladang. Tapi indahnya alam tidak bisa menghapus perasaan ganjil dalam dadanya. Ia menyendok nasi goreng pelan, tapi tak benar-benar lapar. Pikirannya melayang pada ibunya di desa Sumberjati. Belum sempat ia berkunjung sejak hari pernikahan. Bahkan ia belum sempat menjelaskan apapun. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan bahwa ia menikah demi uang? Selamat pagi. Suara itu tiba-tiba muncul, tenang tapi tetap berjarak. Raras berdiri dengan riasan tipis dan setelan formal, seperti akan rapat besar. Rambutnya disanggul rapi. Ia tampak lebih seperti direktur perusahaan daripada istri. Selamat pagi, Bu. Maksud saya, Raras. Dimas ragu, bahkan untuk memanggil namanya saja ia merasa canggung. Raras tidak duduk. Ia hanya memandang sebentar, lalu berkata, "Hari ini saya ada pertemuan dengan investor. Kamu bebas keliling rumah kalau bosan. Tapi jangan masuk ruang kerja saya. Itu privasi." Dimas mengangguk pelan. Hanya itu. Lalu wanita itu pergi,
tanpa menyentuh makanan, tanpa satupun pertanyaan tentang bagaimana perasaannya sebagai suami baru. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti itu. Dimas seperti hantu yang tinggal di rumah orang asing. Ia mencoba membaur dengan para pembantu, kadang membantu Mbok Lastri merapikan taman, kadang duduk berjam-jam di bangku kayu dekat kolam, memandangi ikan yang berenang seperti tak tahu bahwa rumah itu penuh luka. Ia tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, diamnya Raras, atau kenyataan bahwa ia mulai merasa kesepian. Suatu malam, Dimas mendengar suara piano dari ruang tengah. Lagu klasik yang dimainkan dengan sempurna, tapi dengan irama yang begitu menyayat. Ia berjalan pelan ke balik dinding, mengintip. Raras duduk di depan piano, bermain dengan mata terpejam. Jemarinya menari di atas tuts, namun wajahnya tampak seperti menahan tangis. Dimas tak berani masuk. Ia tahu, ini bukan waktunya. Tapi sejak malam itu, ia sadar bahwa wanita itu tidak sekuat yang ia tunjukkan. Suatu sore, Dimas duduk di ruang baca. Ia mencoba mencari pelarian dari pikiran-pikiran buruk. Namun ketika ia membuka sebuah rak buku tua, ia menemukan album foto. Dibukanya halaman pertama. Foto pernikahan Raras dan seorang pria muda. Wajah pria itu tampan dan karismatik, tapi sorot matanya keras. Dimas membalik halaman berikutnya. Ada foto Raras muda sedang hamil, duduk di ranjang rumah sakit, sendiri. Tak ada senyum, tak ada pelukan dari suami. Hanya kesepian yang diabadikan dalam bingkai. Tiba-tiba, suara sepatu tumit tinggi terdengar dari belakang. Raras berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat dan mata membelalak. "Aku bilang jangan sentuh ruang pribadiku." Suaranya bergetar. Dimas buru-buru menutup album itu. "Maaf, aku nggak sengaja. Aku cuma mencari sesuatu untuk dibaca." Raras menghampiri dan mengambil album itu dari tangannya. Ia memeluknya seolah album itu adalah bayi yang rapuh. Untuk pertama kalinya, Dimas melihat mata wanita itu berkaca-kaca. "Jangan pernah buka masa lalu yang bahkan aku sendiri ingin kubakar," bisiknya. Dan tanpa berkata lagi, ia pergi, meninggalkan Dimas dengan detak jantung yang tak menentu. Ia baru sadar, ada luka besar yang disembunyikan di balik gaun mahal dan senyum dingin. Malam itu, Dimas duduk di beranda sendirian, mengenakan jaket tipis dan menggigil. Udara kota Batu sangat dingin di malam hari, tapi yang membuatnya menggigil bukan angin, tapi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa wanita seperti Raras memilih menikah dengannya? Kenapa ia tidak membiarkan dirinya disayangi? Dan yang paling mengganggu, kenapa Dimas mulai merasa iba? Apakah ini permulaan dari cinta? Atau hanya sekadar perasaan kasihan dari seorang pria muda yang ditarik masuk ke dalam dunia seorang wanita yang porak-poranda? Dimas tak tahu. Tapi yang ia tahu pasti, ia sudah terikat. Bukan hanya oleh kontrak, tapi oleh rasa penasaran yang semakin dalam hari demi hari. Angin malam dari pegunungan menelusup masuk lewat celah kisi-kisi jendela, membawa suara-suara samar dari kejauhan, serangga, rintik gerimis, dan dentingan jam dinding tua. Di dalam kamar, Dimas duduk di kursi sambil menatap kosong keluar jendela. Di tangannya, secangkir teh hangat sudah dingin, seperti hatinya sendiri. Sejak insiden album foto 2 hari lalu, suasana rumah semakin tegang. Raras lebih diam dari sebelumnya, bahkan tak terlihat sepanjang hari. Para pembantu pun tak berani banyak bicara, seolah ketakutan akan menyebutkan satu kata pun yang salah. Rumah itu, yang awalnya sudah hening, kini terasa seperti kuburan hidup. Dimas tak tahan lagi. Hatinya gelisah, pikirannya tak berhenti bertanya. Siapa pria di foto itu? Kenapa Raras seperti trauma? Dan, apa hubungannya semua ini dengan tawaran nikah kilat itu? Malam itu, ketika seluruh rumah sudah tertidur, dan jam antik berdenting pelan menandakan lewatnya tengah malam, Dimas berdiri pelan. Ia keluar dari kamarnya, hanya dengan sandal rumah dan sweater abu-abu yang menggantung longgar di tubuhnya. Langkahnya menyusuri koridor rumah, melewati lampu-lampu kecil temaram di dinding. Lorong menuju ruang kerja Raras terasa panjang dan sunyi. Pintu kayu jati itu tertutup rapat, tapi tak terkunci.
Dimas menarik napas dalam-dalam. Bukan karena ia ingin mengusik, tapi karena hatinya seperti ditarik oleh sesuatu yang belum selesai. Dan dalam diamnya, Dimas merasa ia tak lagi hanya menjadi aktor dalam pernikahan ini, tapi seseorang yang mulai terlibat dalam kepedihan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia hadapi. Pelan-pelan, ia membuka pintu. Ruangan itu harum dengan aroma kayu manis dan bunga melati kering yang diletakkan dalam vas porselen di sudut meja. Di atas meja kerja, ada tumpukan dokumen rapi, pena-pena mahal berjejer, dan sebuah lampu baca menyala redup. Tapi yang menarik perhatian Dimas adalah sebuah laci kayu di sisi kiri, sedikit terbuka, seolah memang menunggu untuk ditemukan. Tangannya gemetar saat ia menarik laci itu lebih jauh. Di dalamnya, sebuah amplop kecoklatan yang sudah lapuk menunggu. Tertulis di atasnya, "Untuk istriku, Raras." Raka. Nama itu asing. Tapi entah mengapa, dada Dimas langsung sesak. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning dimakan waktu. Tulisannya tangan, rapi tapi penuh emosi yang tertahan. Dimas mulai membaca. "Raras, maafkan aku. Aku bukan lelaki yang bisa jadi pelindung, apalagi suami yang baik. Aku pengecut. Saat kamu bilang sedang mengandung anakku, aku memilih pergi. Aku tahu, itu dosa besar yang tak akan bisa kuhapus dengan apapun. Tapi ketahuilah, aku mencintaimu. Aku mencintai kamu dan anak kita. Saat aku menandatangani surat pelepasan hak asuh, aku pikir itu solusi. Tapi sekarang aku tahu, aku justru menyerahkan jiwaku sendiri. Aku mendengar kamu kehilangan segalanya demi menjaga reputasi keluarga. Rumahmu, hartamu, bahkan bayimu. Tapi aku juga tahu kamu bangkit. Dan karena itulah aku menulis ini. Bukan untuk meminta kembali, tapi untuk berkata, kamu lebih kuat dari yang aku kira. Dan jika suatu hari kamu menikah lagi, aku harap itu bukan karena dendam pada masa lalu, tapi karena kamu benar-benar menemukan bahagia." Tangan Dimas bergetar. Surat itu seperti pecahan cermin, memantulkan gambaran masa lalu yang retak, dan kini menancap di hatinya sendiri. Ia memejamkan mata. Jadi, Raras pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tapi dihancurkan. Ia ditinggal saat hamil. Dan untuk menutupi aib, ia menyerahkan semua yang ia punya. Bahkan anaknya? Benarkah? Sebuah suara pelan membuyarkan lamunannya. "Siapa yang mengizinkan kamu masuk ke sini?" Dimas sontak berbalik. Di ambang pintu berdiri Raras, mengenakan jubah tidur satin berwarna gelap. Wajahnya tanpa riasan, rambut terurai sedikit acak, dan matanya berair, tapi penuh amarah. Aku minta maaf. Aku nggak bermaksud. Aku cuma menemukan surat ini." Dimas berdiri, menyodorkan surat itu dengan dua tangan, hati-hati seperti menyerahkan sesuatu yang sakral. Raras menatap surat itu sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia melangkah masuk, mengambil surat itu perlahan, lalu memeluknya ke dadanya. "Kamu tahu kenapa aku menikahimu, Dimas?" Dimas menggeleng. Perlahan, Raras menatap jendela kaca di sisi ruangan. Tempat hujan mulai turun tipis. "Karena aku ingin membuktikan bahwa aku tidak hancur. Bahwa aku bisa membangun sesuatu, meski tanpa cinta." Ia tertawa kecil, getir, lucu. "Ya? Tapi kenyataannya, aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak di kamar pengantin." Dimas menunduk. Ia merasa bersalah. "Aku tidak tahu harus bagaimana di dekatmu. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau kamu merasa aku mengganggu, aku bisa pergi," kata Dimas lirih, hampir tak terdengar. Raras menatapnya lama, lalu ia berkata pelan, "Kamu tidak salah. Kamu hanya berada di rumah yang salah, pada waktu yang terlalu terlambat." Setelah itu, ia berbalik, keluar dari ruangan tanpa berkata lagi. Pintu menutup pelan, meninggalkan Dimas sendiri di ruangan yang kembali dingin. Namun kini, bukan hanya ruang itu yang sunyi, hati Dimas pun mulai merasakan kehampaan yang berbeda. Raras bukan sekadar wanita misterius.
Ia adalah rumah yang sudah lama terbakar dari dalam, hanya menyisakan dinding luar yang tampak megah. Dan Dimas? Ia mulai bertanya-tanya, untuk apa ia sebenarnya datang ke rumah ini? Untuk uang? Atau untuk menyelamatkan seseorang yang bahkan tidak ingin diselamatkan? Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar di langit, menyibak kabut tebal yang menggantung di atas kebun apel. Rumah besar itu kembali sunyi. Hanya terdengar derit angin yang menyelinap masuk lewat celah-celah jendela tua. Suasana mencekam seperti lembaran novel gotik yang hidup dalam dunia nyata. Dimas duduk di meja kayu di ruang makan kecil dekat dapur, mencoba menulis sesuatu di kertas, sekadar menenangkan pikirannya yang terus dipenuhi pertanyaan tentang surat dari Raka dan masa lalu Raras. Tapi setiap kali pena menyentuh kertas, kepalanya kembali dihantam rasa hampa. Ia menatap langit-langit. Dari lantai atas, samar-samar terdengar suara seperti gesekan. Pelan, tapi terus-menerus. Seolah seseorang menyeret sesuatu. Ia berdiri, memicingkan mata. Siapa di atas? Pikirnya. Raras ada di kamar, dan para pembantu sudah masuk ke kamar masing-masing. Rasa penasaran perlahan mengalahkan logika. Kakinya melangkah naik satu demi satu anak tangga. Suara langkahnya tenggelam oleh deru hujan. Ia tiba di lorong lantai 2. Semua kamar gelap, kecuali satu pintu di ujung yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Pintu kayu tua yang catnya mulai mengelupas. Tanpa berpikir panjang, ia mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia dorong pintu itu perlahan, dan sebuah tangga kayu kecil tampak menuju ke atas. Loteng. Raras nggak pernah cerita rumah ini punya loteng. Bisik Dimas. Dengan hati-hati, ia menaiki tangga itu. Suasana semakin sunyi, hanya diselingi suara genting yang dipukul hujan. Ketika sampai di atas, ia menemukan sebuah ruangan kecil, remang-remang, dengan dinding bata ekspos dan lampu gantung tua yang bergoyang pelan. Di pojok ruangan, ada sesosok gadis duduk di lantai kayu, mengenakan gaun putih tipis. Rambutnya panjang, terurai kusut, dan ia memandangi foto dalam bingkai kayu kecil dengan tatapan kosong. Cahaya lampu hanya menyoroti sebagian wajahnya yang pucat dan cantik, namun terlihat begitu rapuh. Dimas tercekat. Ia ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba, gadis itu berkata, tanpa menoleh, "Ayahku bukan siapa-siapa. Ibuku juga begitu." Tapi mereka terus hidup dalam kebohongan yang tak pernah mereka akui. Dimas terdiam. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi ada luka yang dalam-dalam setiap katanya. Maaf. Aku bukan berniat masuk sembarangan. Aku cuma dengar suara," ujar Dimas. Akhirnya, gadis itu menoleh. Wajahnya kini terlihat jelas di bawah cahaya lampu tua. Usianya sekitar 20 tahunan. Kulitnya pucat, matanya sayu namun tajam. Di bawah matanya terlihat sembab. Seolah sudah terlalu sering menangis hingga air mata itu sendiri lelah keluar. "Aku Naila," katanya pelan. Dimas tertegun. Nama itu belum pernah disebut Raras. Tidak sekalipun. "Kamu tinggal di sini?" tanya Dimas, bingung. Naila hanya mengangguk. Ia bangkit perlahan, lalu duduk di bangku kayu kecil yang ada di sudut ruangan. Di sekitarnya ada tumpukan buku, beberapa lukisan tangan, dan satu boneka kain lusuh yang diletakkan di atas rak kayu kecil. "Aku anak dari masa lalu yang tak pernah diakui," katanya lagi. "Ibu memintaku diam. Jangan keluar. Jangan bicara pada siapapun. Jangan terlihat. Karena katanya dunia terlalu kejam." Dimas menelan ludah. Hatinya mulai terasa sesak. "Kamu, anak Bu Raras." Naila menatapnya, lalu tersenyum pahit. Katanya begitu. "Tapi aku lebih seperti hantu di rumah ini. Disembunyikan, disimpan, dilupakan." Dimas melangkah lebih dekat. Matanya menyapu seluruh ruangan. Di dinding, tergantung lukisan-lukisan wajah seorang wanita. Semua mirip Raras, tapi lebih muda, dengan ekspresi kosong. Beberapa lukisan setengah jadi. Beberapa hanya mata yang tampak menangis. "Aku pernah sekolah,"
Tapi saat aku mulai tumbuh dan orang mulai bertanya, aku ditarik keluar. Katanya, aku harus disimpan, supaya nama besar ibuku tetap harum. Suara Naila pecah. Tangannya menggenggam gaunnya erat. Aku nggak tahu salahku apa. Aku cuma ingin hidup normal. Aku cuma ingin keluar dari loteng ini tanpa rasa takut. Dimas tak mampu berkata-kata. Suaranya tercekat di tenggorokan. Seluruh dunia Raras, yang selama ini tampak kokoh, kini mulai runtuh di hadapannya. Ia menatap Naila, bukan dengan kasihan, tapi dengan rasa hormat yang tumbuh pelan. Gadis ini telah hidup dalam penjara yang bahkan tak terlihat. Lalu Naila menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Kamu suami baru ibu, kan? Dimas mengangguk pelan. Iya. Naila tersenyum kecil. Selamat datang di rumah penuh kebohongan. Semoga kamu gak ikut tenggelam seperti aku. Dan dengan itu, Naila berdiri, menyalakan lilin kecil di sisi ruangan, lalu kembali duduk di bawah jendela kecil yang basah oleh embun hujan. Dimas turun dari loteng dengan kepala penuh. Langkahnya berat, nafasnya dangkal. Ia belum tahu arah kisah ini, tapi satu hal pasti, ia telah membuka pintu menuju luka yang jauh lebih dalam dari sekadar pernikahan tanpa cinta. Malam turun perlahan seperti kabut yang menggulung sunyi. Sejak pertemuan itu di loteng, dada Dimas terasa sesak. Entah kenapa, suara Naila, lirih, lembut, dan patah, terus terngiang di telinganya. Seolah menyusup ke pori-pori pikirannya, menampar nurani yang selama ini ia diamkan. Ia duduk di pinggir tempat tidurnya, menatap jendela yang memantulkan bayangannya sendiri. Hujan sudah berhenti, tapi gemanya masih terdengar, beradu dengan derik jangkrik dan gesekan ranting pohon. Kamar itu terasa semakin sempit, tidak oleh dinding-dinding, tapi oleh sesuatu yang tumbuh dari dalam jiwanya, ketidaktenangan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Dimas tidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan. Kabut tebal menutupi tanah, dan pepohonan menjulang gelap seperti raksasa tanpa wajah. Ia mengenakan pakaian lusuh, dan di tangannya tergenggam sehelai kain bayi, berdarah. Ia berjalan menyusuri jalan setapak berlumpur, dan dari kejauhan terdengar suara perempuan menangis, keras namun tercekik. Ia berlari ke arah suara itu. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah pondok kayu kecil yang nyaris runtuh. Di dalamnya, seorang wanita muda duduk bersandar di dinding. Wajahnya pucat, rambutnya lepek, dan perutnya buncit. Wanita itu berteriak, kesakitan, lalu air mata, dan suara tangisan bayi yang memekakan telinga. Dimas menjerit, bukan karena takut, tapi karena rasa sakit yang entah mengapa seperti miliknya sendiri. Ia melihat wanita itu menangis sambil memeluk bayi kecil, sendirian, di tengah hutan yang membeku. Dan saat ia mencoba menyentuh bahu wanita itu menatapnya. Itu wajah Raras. Dimas terbangun dengan nafas memburu. Bajunya basah oleh keringat. Jantungnya berdetak sekeras genderang. Ia menatap sekeliling. Kamar gelap. Jam menunjukkan pukul 3.42 dini hari. Tapi ia merasa seperti baru kembali dari peperangan. Tangannya gemetar. Ia berdiri, mengambil air minum dari gelas kaca di nakas. Tapi air itu terasa hambar. Pikirannya dipenuhi gambar-gambar dari mimpi itu. Kenapa aku bisa bermimpi seperti itu? Ia tak tahu jawabannya. Tapi ia yakin, itu bukan mimpi biasa. Ada perasaan nyata di sana. Seolah ia telah menyentuh masa lalu yang bukan miliknya, namun kini terhubung dengannya. Seolah rumah itu sendiri menyimpan kenangan yang terus mencari tempat untuk bercerita. Keesokan harinya, Dimas duduk di halaman belakang, memandangi pohon apel yang gugur daunnya satu-satu. Ia merasa kosong, juga gelisah. Tak lama kemudian, Naila muncul dari sisi rumah. Tak bersuara, hanya berdiri memeluk lengan sendiri di balik cardigan putih tipis yang ia kenakan. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, tak ada kecanggungan. Hanya diam yang terasa nyaman. Kamu kelihatan capek, ucap Naila akhirnya. Dimas tersenyum miris.
Mimpi semalam. Tentang seorang wanita. Melahirkan sendirian. Di tempat yang gelap dan dingin. Wajah Naila berubah. Tatapannya menjadi tegang. Wanita itu mirip ibu, ya? Bisiknya pelan. Dimas mengangguk. Naila menunduk. Aku tahu kamu mulai melihat serpihan kebenaran. Tapi tidak semua orang sanggup menerima apa yang mereka lihat. Dimas diam. Kata-kata Naila seperti menusuk tepat ke dada. Ia merasa diseret masuk ke dalam dunia yang begitu asing, tapi sekaligus begitu akrab. Seolah takdir telah merancang semuanya untuk dia ketahui. Aku bukan orang yang tepat buat tahu semua ini, katanya jujur. Tapi kamu sudah di sini, jawab Naila. Lirih. Dan rumah ini tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja. Dimas menatap Naila lekat-lekat. Ada sesuatu di balik matanya. Bukan sekadar kesedihan, tapi semacam kekuatan yang selama ini dikurung oleh ketakutan. Kamu pernah mimpi yang sama? Tanya Dimas pelan. Naila tersenyum pahit. Bukan mimpi. Itu kenangan. Kenangan yang diwariskan dari tangisan dan pengkhianatan. Hari itu, Dimas tak lagi duduk diam. Ia mulai menyusuri setiap sudut rumah, mencermati lorong-lorong tua, mencari jejak-jejak masa lalu yang mungkin tertinggal. Di balik lemari, ia menemukan catatan-catatan kecil yang ditulis tangan, kutipan puisi, sketsa seorang bayi, catatan hari kehamilan, hingga tulisan-tulisan seperti doa yang diliputi kegelisahan. Satu catatan berbunyi, hari ini usia kandunganku 8 bulan. Aku takut. Aku sendiri. Tapi aku tidak boleh lemah. Karena jika aku lemah, aku akan kalah. Dan jika aku kalah, anakku tak akan pernah tahu aku memperjuangkannya. Dimas membaca itu berulang kali, dan tanpa sadar, air matanya jatuh. Ia duduk di lantai, bersandar ke dinding, dan membiarkan dirinya larut dalam kesedihan yang bukan miliknya, tapi kini seolah menjadi bagian dari jiwanya. Malam kembali datang, dan lagi-lagi, mimpi itu hadir. Kali ini, ia melihat sang bayi tumbuh menjadi gadis kecil yang duduk sendiri di kamar gelap, menatap jendela dengan mata kosong. Dan di luar jendela, seorang wanita, Raras, berdiri mengawasinya dari jauh. Tapi ia tak pernah masuk. Ia hanya menatap, menangis, lalu pergi. Dimas tersentak bangun, tapi tak lagi panik. Ia sudah tahu bahwa kisah ini lebih dari sekadar pernikahan kontrak. Ia sudah menjadi bagian dari rumah itu, dan rumah itu telah membuka pintunya, perlahan, untuk memberinya satu persatu keping kebenaran yang telah lama dikubur dalam diam. Hujan turun deras siang itu. Langit di atas kota batu menghitam seperti menumpahkan murkanya ke bumi. Petir menyambar di kejauhan, dan angin berhembus kencang, menggoyang pohon apel hingga daunnya berjatuhan seperti isyarat dari langit yang menjerit. Di dalam rumah, Dimas berdiri diam di ambang pintu dapur. Matanya menatap kosong ke halaman yang basah. Pikirannya masih dipenuhi oleh mimpi-mimpi aneh dan tatapan Naila di malam sebelumnya. Semua mulai terasa kabur antara nyata dan tidak. Tapi satu hal yang kini makin jelas. Rumah ini tidak sekadar rumah. Suara langkah pelan membuatnya menoleh. Embok Lastri muncul dari arah dapur belakang, membawa termos air panas dan nampan berisi 2 cangkir teh jahe. Wajahnya seperti biasa, tenang, keibuan, tapi sore itu, mata tuanya tampak lebih sendu dari biasanya. Mas Dimas, duduk dulu. Saya buatin teh hangat, ujarnya lembut, sambil meletakkan nampan di meja kecil dekat jendela. Dimas menurut. Ia duduk dan mengangguk pelan, menyambut secangkir teh. Aroma jahe yang menyengat langsung menghangatkan tubuhnya yang dingin oleh udara dan kegelisahan. Saya tahu mata itu, Mas, ucap Embok Lastri, menatap Dimas dalam-dalam. Mata orang yang kebingungan, yang mulai tahu bahwa yang dilihatnya nggak sesederhana yang dia sangka. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap uap dari cangkir teh, lalu akhirnya berkata lirih, Embok, rumah ini banyak menyimpan luka, ya? Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang keriput meremas ujung kain sarung yang dikenakannya. Mas Dimas, saya sudah lama ingin bicara.
Tapi Bu Raras melarang semua orang buka suara tentang masa lalu. Katanya, semua harus dikubur. Tapi saya ini sudah tua. Dan saya tahu, kuburan yang disimpan rapat-rapat bisa meledak kalau ditutup terus. Dimas menegakkan badan. Aku siap dengar. Embok, apapun itu. Embok Lastri menatap langit mendung di luar jendela, lalu mulai bercerita. 22 tahun lalu, Raras adalah gadis muda yang ceria. Ia masih tinggal bersama orang tuanya di rumah ini, yang dulu jauh lebih kecil dari sekarang. Saat itu, ia menjalin cinta dengan seorang pria muda bernama Raka, anak dari pengusaha sukses dari Surabaya. Cinta mereka membara. Tapi seperti kisah-kisah klasik penuh luka, cinta itu hanya indah sepihak. Raka adalah lelaki yang pandai berkata manis, tapi tak pernah serius. Ketika Raras hamil, bukannya bertanggung jawab, Raka justru menghilang. Dan parahnya, ia mengancam Raras untuk diam demi menjaga nama baik keluarganya. Ayah Raras saat itu murka. Tapi harga diri keluarga lebih penting. Bayi itu harus disembunyikan. Raras pun dikirim ke rumah sanak saudara di luar kota selama masa kehamilan, dan melahirkan Naila dalam diam. Tak ada pesta, tak ada pengumuman. Hanya air mata, darah, dan kebisuan. Setelah lahir, Naila nyaris diserahkan ke panti asuhan. Tapi di detik terakhir, Raras berubah pikiran. Ia tidak sanggup melepaskan bayinya. Ia kembali ke rumah ini, membesarkan Naila sendirian, sembunyi dari mata dunia, bahkan dari keluarga besarnya sendiri. Namun membesarkan anak sambil menanggung aib dan dendam bukan hal mudah. Raras mulai menutup diri. Ia bangkit menjadi pengusaha sukses, membangun penginapan dan kebun apel, tapi hatinya membatu. Kebangkitannya dibayar dengan luka yang gak pernah sembuh. Mas, kata Mbok Lastri, suaranya bergetar. Dia simpan Naila di loteng. Katanya, itu demi melindungi anaknya dari dunia luar. Tapi sebenarnya, dia takut anak itu mengingatkan dia pada masa lalunya yang kelam. Dimas tertegun. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Jadi Naila, bukan anak angkat. Mbok Lastri menggeleng. Naila adalah darah daging Bu Raras. Tapi tidak pernah diakui secara utuh. Bahkan sampai hari ini, tak seorang pun tahu, kecuali kami yang tinggal di rumah ini. Dimas menggigit bibir. Pikirannya melayang pada wajah Naila. Lembut, pendiam, namun matanya menyimpan laut luka yang dalam. Ia mengerti sekarang kenapa Naila tidak sekolah. Kenapa ia bicara seperti orang dewasa yang sudah lama kehilangan masa kanak-kanaknya. Kenapa semua ini disembunyikan? Embok? Suara Dimas lirih. Hampir seperti anak kecil yang kebingungan. Karena rasa malu, Mas Dimas, dan rasa takut, Bu Raras ingin terlihat sempurna di mata dunia. Ia berusaha menjadi wanita yang tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Tapi dalam usahanya itu, dia menjadikan anaknya sendiri korban. Hening menguasai ruangan. Hujan masih menari di luar. Tapi di dalam dada Dimas, ada badai yang lebih besar dari apapun. Ia menatap Mbok Lastri, lalu berkata pelan, "Dan sekarang dia menikahi aku karena?" Mbok Lastri menunduk. Matanya berkaca-kaca. Karena ibu ingin membuktikan bahwa dia masih bisa mengatur hidupnya sendiri. Ia pilih kamu karena kamu laki-laki yang tidak punya nama, tidak punya masa lalu yang bisa menuntut. Tapi Mas Dimas, saya tahu, kamu berbeda. Kamu bukan orang yang bisa tinggal diam saat tahu kebenaran. Dimas berdiri. Di dadanya, amarah dan empati bertabrakan. Ia tidak tahu harus kemana. Tapi satu hal yang pasti, ia tak bisa lagi diam. Sore itu, saat matahari nyaris tenggelam di balik awan gelap, Dimas berdiri di depan tangga menuju loteng. Nafasnya berat. Di balik pintu atas sana, ada seseorang yang butuh tahu bahwa ia tidak sendiri. Bahwa ada seseorang, meski datang dengan niat awal yang salah, yang kini peduli dengan luka-lukanya. Malam itu, langit di atas kota batu seperti menyembunyikan sesuatu. Bulan separuh bersembunyi di balik awan tipis, dan angin dari pegunungan turun dengan suara berdesir pelan, seperti bisikan rahasia yang menyusup ke sela jendela.
Dimas berdiri di depan cermin di kamarnya. Kemeja putihnya masih tergantung di tubuh, belum ditanggalkan sejak sore. Ia tak mampu tidur. Kata-kata Mbok Lastri terus bergema dalam kepalanya. Naila adalah darah daging Bu Raras. Dan kamu, Mas Dimas, sudah terlalu dalam untuk bisa keluar begitu saja. Tangannya mengusap wajah yang letih. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajah seorang pemuda yang awalnya datang ke rumah ini demi uang, demi janji masa depan, tapi sekarang berdiri di tengah runtuhan masa lalu orang lain. Ketika jarum jam menunjuk angka 9:20, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Dimas menoleh cepat. Hatinya terkejut. Siapa yang mengetuk malam-malam begini? Semua penghuni rumah pasti sudah istirahat. Ia buka pintu. Raras berdiri di sana. Untuk pertama kalinya, wanita itu mengenakan gaun malam hitam sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Rambutnya tergerai, dibiarkan jatuh di bahu. Matanya, mata yang biasanya keras dan penuh kontrol, malam ini tampak redup, basah, dan tanpa pertahanan. "Boleh aku masuk?" tanyanya pelan. Dimas membuka pintu lebih lebar tanpa berkata apa-apa. Raras melangkah masuk. Pelan. Langkahnya seperti orang yang tak yakin akan tujuannya. Ia duduk di pinggir tempat tidur. Diam. Tangan kirinya menggenggam lengan kanannya, seolah melindungi diri dari sesuatu yang tak terlihat. "Aku sudah lama gak masuk ke kamar ini," katanya akhirnya. Suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. Dimas berdiri di depannya, membisu. Raras mendongak, menatap Dimas lekat-lekat. "Kamu pasti sudah tahu semuanya." Dimas tidak menjawab, tapi tatapannya cukup sebagai jawaban. "Aku dengar kamu bicara dengan Mbok Lastri," lanjutnya. "Dan aku nggak marah. Mungkin memang sudah waktunya semuanya terbuka." Ia berdiri, berjalan ke jendela, membuka tirai. Angin malam menerpa masuk, membawa hawa dingin. Tapi tak ada yang bisa lebih dingin dari suasana di antara mereka saat ini. "Aku menikah denganmu karena aku pikir kamu mudah dikendalikan," katanya jujur. "Aku pikir, pemuda dari keluarga sederhana akan menurut saja kalau aku beri uang dan fasilitas. Aku pikir aku masih bisa memainkan hidup ini seperti catur." Dimas menelan ludah. Rasanya perih. "Tapi ternyata aku salah," lanjut Raras. "Kamu terlalu jujur, terlalu tulus. Dan itu justru membongkar semua pertahanan yang selama ini aku bangun." Ia menoleh, menatap Dimas. Mata mereka bertemu. "Aku takut, Mas Dimas. Takut ditinggalkan. Takut dihakimi. Takut menjadi wanita yang tidak sempurna." Dimas akhirnya bicara. "Kamu tidak harus sempurna." Raras tersenyum kecil, miris. "Tapi aku dibesarkan untuk itu. Keluargaku selalu bilang, wanita harus bisa menjaga nama baik. Harus kuat. Harus tahan. Tapi nyatanya, aku menyerah. Saat aku melahirkan Naila, aku tidak kuat. Aku memilih menyembunyikannya. Bukan karena aku benci, tapi karena aku tidak tahu bagaimana mencintai dalam keadaan penuh luka." Air mata mulai jatuh dari sudut mata Raras. Ia menghapusnya cepat-cepat, tapi tidak bisa menutupi isaknya. "Aku menyuruh anakku sendiri hidup di loteng, Mas Dimas. Seperti burung yang dikurung dalam sangkar tak berjendela. Aku pikir itu melindunginya. Tapi sebenarnya, itu cuma cara pengecut untuk menyingkirkan rasa bersalahku." Dimas menghampiri, berdiri tepat di hadapannya. Ia tidak tahu harus memeluk atau diam. Tapi ia tahu, malam ini bukan tentang romantisme. Ini tentang pengakuan dan kejujuran yang telanjang tanpa pembenaran. "Aku melihat Naila, Bu. Dan aku bisa bilang, dia bukan sekadar kuat. Dia tangguh. Tapi, kesepian. Sangat kesepian." Raras menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Tubuhnya bergetar. "Aku bukan ibu yang baik." Dimas duduk di sampingnya. Pelan. Ia tidak menyentuh. Tapi ia berkata lirih, "Belum terlambat." Tangis Raras mereda. Ia mendongak perlahan.
Kenapa kamu masih di sini? Tanyanya. Kamu bisa pergi. Kamu berhak pergi. Dimas diam, lalu menjawab dengan suara berat. Awalnya aku di sini karena uang, karena rumah, dan janji-janji. Tapi sekarang, aku di sini karena aku tahu, rumah ini nggak butuh orang yang pergi. Rumah ini butuh orang yang bertahan. Meski nggak sempurna. Raras menangis lagi. Tapi tangisnya kali ini berbeda. Bukan karena beban. Tapi karena untuk pertama kalinya, ada yang tidak pergi. Terima kasih. Bisiknya. Lalu, dengan sangat pelan, Raras bersandar di bahu Dimas. Bukan dalam pelukan kekasih, tapi dalam kelegaan seorang manusia yang akhirnya berhenti bersembunyi. Dan malam itu, kamar pengantin yang selama ini kosong, akhirnya diisi. Bukan oleh ciuman, bukan oleh pelukan, tapi oleh pengakuan, pengampunan, dan keberanian untuk membuka luka yang selama ini dibungkam. Matahari pagi perlahan naik dari balik perbukitan, mewarnai langit kota Batu dengan semburat jingga keemasan. Embun masih menggantung di dedaunan kebun apel, dan aroma tanah basah sisa hujan malam tadi masih menempel di udara. Tapi tidak ada yang lebih segar dari kelegaan yang dirasakan Dimas pagi itu. Untuk pertama kalinya, ia terbangun tanpa rasa bersalah, tanpa beban. Di ranjang itu, ia tidak sendiri. Di sisinya, Raras tertidur lelap dengan wajah damai, bukan dalam pelukan cinta, tapi dalam pelukan kejujuran. Mereka tidak menyatu sebagai sepasang suami istri dalam arti fisik, tapi batin mereka telah bersentuhan, menghapus batasan antara pura-pura dan nyata. Dimas perlahan turun dari ranjang, mengenakan sweater tipis, dan berjalan keluar kamar. Hatinya terasa ringan, tapi sekaligus bingung, karena di sudut hatinya, ada nama lain yang mulai bergaung, Naila. Langkahnya membawa dia ke beranda belakang. Udara pagi menyapa kulit wajahnya. Ia duduk di kursi kayu, menatap barisan pohon apel yang masih basah. Lalu, seperti dipanggil oleh sesuatu, ia menoleh ke arah loteng di ujung rumah. Dan saat itu, Naila muncul di anak tangga. Ia mengenakan rok panjang dan cardigan abu-abu muda. Rambutnya terikat setengah. Sebagian dibiarkan tergerai. Cahaya matahari menyinari wajahnya yang pucat, membuatnya tampak seperti lukisan yang hidup. "Pagi, Mas Dimas," sapanya lirih. "Pagi," jawab Dimas. Dadanya terasa sesak. Bahkan sapaan sederhana darinya bisa mengguncang pertahanannya yang rapuh. Naila berjalan mendekat, lalu duduk di bangku yang berseberangan dengannya. "Kamu nggak tidur?" tanya Dimas, berusaha memecah diam. Naila menggeleng pelan. "Aku jarang bisa tidur nyenyak. Rumah ini, terlalu banyak suara." Dimas memiringkan kepala. Suara? Suara langkah-langkah yang tak pernah selesai. Suara bisik-bisik masa lalu. Suara hatiku sendiri, jawabnya, tersenyum lemah. Lalu ia menatap Dimas dalam-dalam. Tapi semalam, sepi. Mungkin karena akhirnya ada seseorang yang jujur. Dimas terdiam. Ia tahu Naila tahu apa yang terjadi. Ia bukan anak kecil. Ia tidak buta. "Terima kasih sudah dengarkan ibu," kata Naila akhirnya. Dia butuh itu. Butuh seseorang yang gak menjadikannya musuh. "Aku tahu, dia keras. Tapi itu cuma topeng untuk menutupi ketakutannya." Dimas ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Karena yang ingin ia ucapkan bukan tentang Raras, tapi tentang dirinya sendiri. Dan tentang Naila. "Aku," gumamnya, "aku juga sedang belajar jujur pada diriku sendiri." Naila menoleh, menunggu kelanjutan kata itu. Tapi Dimas membuang pandang ke arah ladang. "Waktu aku pertama kali datang ke sini, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang dibungkus hadiah. Tapi sekarang, aku justru takut saat aku mulai nyaman." "Kenapa takut?" tanya Naila pelan. "Karena aku nggak tahu perasaan ini datang dari mana," bisik Dimas. "Dan untuk siapa?" Naila mematung. Matanya perlahan berkaca-kaca. Tapi ia berusaha tersenyum. "Kalau kamu takut, jangan terlalu cepat mencari jawabannya.
Karena kadang jawabannya justru datang saat kita berhenti bertanya. Mereka diam. Hanya suara angin pagi dan daun-daun yang berguguran. Tiba-tiba, Naila berdiri. Aku mau ke kebun. Mau bantu Mbok Lastri panen apel. Boleh aku ikut? Tanya Dimas cepat, nyaris tak sadar. Naila menoleh. Tatapannya tenang, tapi ada getaran halus di bibirnya. Ia mengangguk. Boleh. Di kebun apel, Dimas dan Naila memetik buah dengan keranjang di tangan. Langit biru di atas kepala, burung-burung berkicau di kejauhan. Tapi hati mereka berdua penuh badai diam. Saat mereka berdiri bersebelahan, tangan mereka bersentuhan. Tak sengaja, tapi tidak ada yang menarik diri. Dimas menoleh. Naila juga. Wajah mereka hanya beberapa jengkal. Napas bertemu. Tapi bukan gairah yang menguasai mereka, melainkan kerapuhan. Naila, bisik Dimas. Naila menunduk. Tapi ia tidak mundur. Aku nggak tahu ini apa. Tapi aku tahu satu hal. Aku peduli sama kamu. Ucap Dimas, suaranya serak. Naila mengangkat wajahnya perlahan. Dan itu cukup untuk menyakitiku. Dimas terdiam. Naila melanjutkan. Kamu adalah suami ibuku. Bahkan meski pernikahan kalian tidak seperti pasangan lain, tetap saja, kamu suami ibuku. Dan aku nggak boleh punya perasaan ini. Air mata mengalir di pipinya. Dimas mengangkat tangan, hampir menyentuh wajah Naila, tapi ia urungkan. Aku minta maaf, bisik Dimas. Aku nggak bermaksud. Aku tahu. Naila menatapnya dengan mata yang bening. Tapi kadang, kita menyakiti bukan karena niat, tapi karena kita terlalu lama menahan apa yang mestinya tidak disimpan sendiri. Mereka kembali ke rumah dalam diam. Sore itu, Dimas duduk di kamarnya sendirian. Ia menatap jendela, lalu menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya, ia takut. Bukan karena rahasia, bukan karena Raras, tapi karena hatinya mulai memilih sesuatu yang mustahil. Hari itu, hujan tak turun, tapi langit tetap kelabu, seolah bumi bersiap untuk kehilangan. Udara Kota Batu yang biasanya segar terasa pengap. Awan menggantung di atas perbukitan, seakan menahan tangis. Di dalam rumah besar itu, kesunyian menggema dari dinding ke dinding, bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang menakutkan. Dimas berdiri di depan kamar Raras. Tangannya menggenggam segelas air putih. Tubuhnya tegak namun matanya lelah. Di balik pintu itu, Raras terbaring sejak 3 hari lalu. Tubuhnya melemah drastis. Dokter datang, dan hanya meninggalkan satu kalimat yang membekas. Stadium akhir. Waktu yang tersisa, mungkin tidak sampai sebulan. Saat mendengar itu, Dimas tidak bereaksi. Ia hanya diam, tapi hatinya pecah pelan-pelan. Wanita yang semula hanya ia kenal sebagai pemberi kontrak, kini menjadi seseorang yang ia hormati, yang ia pahami, yang akhirnya ia lihat sebagai manusia, bukan simbol kekuasaan atau luka. Pintu terbuka pelan. Di dalam, tubuh Raras terlihat ringkih di atas ranjang. Wajahnya pucat, tulang pipinya menonjol, dan matanya menyimpan sisa-sisa nyala yang dulu pernah membakar seluruh dunia. Ia tersenyum tipis saat melihat Dimas. Masuklah. Suaranya serak tapi masih tegas. Dimas duduk di sampingnya, meletakkan gelas di meja kecil. Tehnya sudah habis, jadi kubawa air putih, katanya pelan. Raras mengangguk. Air lebih jujur daripada teh. Tak perlu rasa untuk menutupi pahitnya. Dimas tertawa kecil, getir. Kamu masih bisa bercanda. Aku tak bercanda. Aku hanya sudah siap. Dimas menatapnya dalam. Siap untuk apa? Raras menatap langit-langit. Untuk melepaskan semuanya. Hening sejenak. Mas Dimas. Ia menoleh lemah, tapi suaranya tegas. Aku sudah siapkan surat wasiat. Notaris akan datang sore ini. Dimas tercengang. Kenapa mendadak? Karena aku tidak mau mati membawa beban. Jangan bicara soal mati. Dengarkan dulu.
potong Raras. Aku akan mewariskan semua asetku pada Naila, termasuk rumah ini, kebun, penginapan, dan simpanan saham. Dimas menatapnya, syok. Tapi, kamu... Aku tahu. Aku tidak pernah mengakuinya di depan umum. Tapi kamu orang pertama yang tahu dan tidak menjadikan itu senjata. Raras menatap Dimas dengan mata basah. Kamu tahu, aku pernah berpikir Naila akan tumbuh membenciku. Tapi justru dia yang paling memaafkan. Suara Raras mulai berat. Ia batu kecil. Tangannya gemetar saat menggenggam lengan selimut. Aku ingin kamu menikahinya, Dimas. Kalimat itu membuat waktu seakan berhenti. Dimas membeku. Apa maksudmu? Suaranya serak. Aku tahu, kalian saling menyimpan sesuatu. Aku bukan bodoh. Aku wanita yang pernah hidup dari kepalsuan. Aku tahu ketika dua orang berusaha berpaling tapi jiwanya tetap saling menarik. Dimas berdiri. Ini salah. Aku suamimu. Secara hukum, iya. Tapi hati kita tidak pernah diikat oleh cinta. Pernikahan kita adalah jembatan, dan jembatan harus ada ujungnya. Dan ini ujung kita. Dimas menggigit bibir, menahan air mata. Aku nggak tahu harus bagaimana. Raras tersenyum, dan senyum itu berbeda. Damai. Bukan lagi senyum wanita yang menyembunyikan luka, tapi senyum seseorang yang akhirnya siap berdamai. Cintai dia, Dimas. Tapi jangan hanya karena aku memintamu. Cintai dia karena dia pantas dicintai dengan jujur, bukan seperti aku dulu mencintai dengan ketakutan. Sore harinya, notaris datang. Di ruang tamu, Raras duduk berselimut, diapit oleh Dimas dan Naila. Para pembantu berdiri di belakang. Semuanya tahu hari ini bukan hari biasa. Surat dibacakan dengan formal. Nama demi nama, aset demi aset, hingga akhirnya, segala harta warisan, termasuk rumah, kebun apel, dan penginapan resmi dialihkan kepada Naila Putri Raras. Dengan syarat, tidak boleh dijual selama 5 tahun demi menjaga integritas usaha dan nama baik keluarga. Dimas menatap Naila. Gadis itu menunduk. Tangannya gemetar. Air mata jatuh diam-diam ke pipinya. Ia tak bersuara, tapi dunia di sekelilingnya berubah hari itu. Dan ketika prosesi selesai, Raras menggenggam tangan Dimas dan Naila. Hidup ini pendek, tapi kita bisa membuatnya berarti, asal berani jujur dan saling memaafkan. Malamnya, rumah kembali sunyi. Dimas duduk di balkon, menatap langit berbintang. Langkah kaki halus terdengar dari belakang. Naila datang, membawa 2 cangkir teh hangat. Aku nggak siap, katanya pelan, menyerahkan cangkir pada Dimas. Dimas menerima. Aku juga. Lalu mereka duduk berdampingan, tak banyak bicara. Tapi di antara dia mereka, ada perasaan yang tumbuh. Tak meledak-ledak, tidak mendesak, tapi mendalam dan nyata. Seperti embun yang turun perlahan tapi pasti, membasahi tanah kering yang lama tak disentuh hujan. Dan malam itu, Dimas tahu bahwa cinta bukan selalu datang dari awal yang sempurna. Kadang, cinta datang dari reruntuhan yang kita rawat bersama. 3 minggu setelah surat wasiat itu dibacakan, aroma kematian mulai merayap tenang di dalam rumah besar itu. Bukan karena ada yang ingin mati, tapi karena ada jiwa yang sudah bersiap melepaskan dunia. Raras, wanita yang dulu berdiri setegar batu karang, kini terbaring dalam diam, kurus, pucat, dan nyaris tak bisa bicara. Hari-hari terakhirnya dihabiskan di kamar dengan tirai terbuka lebar, seolah ingin melihat langit untuk terakhir kalinya. Ia tak meminta banyak, hanya satu permintaan sederhana, agar Dimas dan Naila selalu ada di sisinya. Dan mereka menepatinya. Pagi itu, udara lebih dingin dari biasanya. Kabut turun begitu rendah hingga menyentuh rumput. Burung-burung enggan bernyanyi. Bahkan angin seperti berjalan lebih pelan. Dimas duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Raras yang dingin seperti marmer. Naila berdiri di jendela, menatap kosong ke kebun apel yang kini penuh buah merah ranum,
kontras dengan warna di wajah ibunya yang memudar. Raras membuka mata perlahan. Nafasnya berat. Setiap helaan seolah pertarungan antara tubuh dan waktu. "Mas Dimas," bisiknya, nyaris tak terdengar. Dimas menunduk. "Aku di sini." Raras menatapnya lama, lalu berpaling ke Naila. Air mata menggenang di sudut matanya. "Maafkan ibu." Naila mendekat. Ia tak menangis, hanya memegang tangan ibunya dan meletakkannya di pipi. "Ibu nggak pernah jahat. Ibu cuma takut sendiri." Raras tersenyum. "Lemah. Aku ingin kamu bahagia. Jangan seperti ibu yang hidup menahan semua." Suara itu menghilang di akhir kalimat. Dimas merasakan genggaman di tangannya melemah. Tubuh di hadapannya menjadi diam, tenang seolah tertidur. Tapi itu bukan tidur. Itu kepergian. Dan ketika jantung Dimas mencelos, Naila menutup mata ibunya perlahan. "Terima kasih. Sudah bertahan sejauh ini." Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Tanpa pesta, tanpa karangan bunga mewah. Hanya rumput basah, doa, dan langit yang mendung. Para tetangga datang. Beberapa kerabat jauh hadir. Tapi hanya Dimas dan Naila yang berdiri paling dekat ke pusara, menatap tanah yang menutup tubuh wanita yang pernah membangun benteng kokoh di sekeliling hatinya, dan akhirnya merobohkannya sendiri. Seusai pemakaman, Naila berdiri lama di samping batu nisan ibunya. Hujan gerimis mulai turun, tapi ia tak bergerak. Dimas memayunginya diam-diam dari belakang. Ia tak ingin mengganggu, hanya mendampingi. "Aku takut, Mas," bisik Naila. "Sekarang aku benar-benar sendirian." Dimas menggenggam tangannya. "Kamu nggak sendirian. Selama kamu ingin, aku akan di sini." Naila menatapnya. Matanya basah, tapi tak setetes pun jatuh. "Kamu nggak terikat lagi. Kamu bebas." Dimas menatapnya dengan dalam. "Aku memang bebas. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin memilih. Dan aku memilih tetap di sini. Bukan karena janji, tapi karena perasaan yang nggak bisa lagi kusembunyikan." Naila tersenyum samar. Kali ini, matanya benar-benar berkaca-kaca. Beberapa bulan berlalu. Rumah itu tak lagi sunyi. Tidak sepenuhnya bahagia, tapi lebih hidup. Dimas kini membantu Naila mengelola kebun apel dan penginapan. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, memeriksa pekerja, dan kadang duduk di teras membaca buku yang dulu ditemukan di ruang baca Raras. Setiap hari mereka bekerja berdampingan. Tak pernah membicarakan perasaan secara gamblang. Tapi dalam tiap senyuman, dalam tiap keranjang apel yang dibawa bersama, dalam tiap pandangan diam, tersimpan cinta yang tumbuh dari luka, dari kehilangan, dari keberanian untuk tetap tinggal. Suatu sore, Dimas menatap jendela kamar yang dulu milik Raras. Tirainya bergerak pelan tertiup angin. Ia merasa, ada yang tersenyum dari sana. Bukan bayangan, tapi restu. Ia berjalan ke dapur, di mana Naila tengah menyiapkan adonan pai apel. Tangan gadis itu cekatan, rambutnya digelung sederhana, dan ada lagu lama mengalun pelan dari radio. Dimas mendekat, lalu memeluknya dari belakang. Pelan. Apa kamu bahagia sekarang?" bisiknya. Naila tak menjawab langsung. Ia membalikkan badan, menatap wajah Dimas, lalu mengangguk, dengan mata yang kini tak lagi sembab, tapi bersinar. "Iya, karena kamu nggak pernah pergi." Dan begitulah akhir dari kisah ini. Bukan akhir yang sempurna. Bukan pula akhir yang didambakan semua orang. Tapi sebuah akhir yang jujur. Tentang bagaimana dua orang yang hancur bisa belajar mencintai dari puing-puing luka. Tentang bagaimana niat semu bisa berubah menjadi kenyataan yang lebih kuat dari janji. Dan tentang seorang suami muda, yang awalnya datang demi harta, tapi pulang membawa cinta yang tak pernah ia duga.